Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di sahabat semua sobat di seluruh penjuru Indonesia. Kalau kemarin saya bercerita tentang atau kita membahas tentang sulcata perdana di Kalimantan. Hari ini saya akan membahas tentang orang yang ngekip emis selama 12 tahun. Kok salah? Dari 2012, kok 12 tahun? Lamaan. Dari 2012 sampai akhirnya sekarang dan notas. Siapakah dia? Yang mana tentu stay tune di channel Juragan Surah. Oke, nama lengkapnya, aduh saya lupa. Angga ya, Angga. Angga, nama lengkapnya lupa. Karena saya taunya gitu. Oke, si Angga sendiri saya kenal lama ya, dari awal main Kurah. Kita lebih intens kenalnya saat itu saya transaksi sama dia adalah Pelumodusa subrupa. Jadi dia punya sepasang Pelumodusa subrupa yang ngekip juga dari kecil. Ternyata pas gede jadinya sepasang. Saya itu lagi iseng ngekip, lagi iseng nyari kura-kura apa yang bisa di breeding. Jadi dan saat itu saya lihat Pelumodusa subrupa bisa berhasil di breeding di Mas Arif Jokora ya, dan di tempat simple ya, di akuarium. Saya lihat telurnya sendiri dan berhasil menetas. Saya langsung hunting Pelumodusa subrupa. Jadi inspirasi dulu, oh bisa berhasil, baru hunting. Oke, dapat dari dia 2 ekor, terus kita intend menjalin hubungan. Iya, menjalin hubungan. Oke, kita jadi intens komunikasi. Dia juga sering nanya-nanya tentang yang saya, dan dari itu dia belum ada project breeding. Jadi dia pemain lama tapi breedingnya belum ada breeding sama sekali. Karena katanya saat itu punya lahan. Sampai akhirnya menikah, terus kita agak lama juga miskontak ya. Karena saya ya tidak ada lagi yang di hunting di dia, belum ada diambil, jadi emang miskontak juga agak lama. Sampai kemarin dia posting yang mengagetkan saya juga, karena saya tahu itu dari tahun kita komunikasi itu sekitaran tahun berapa ya, yang intern itu saya tahu dia sudah punya emis saat itu, dan saya tidak menyangka kalau emis yang kemarin dia punya dari tahun 2012 itu ternyata bertahan dia keep sampai sekarang. Semangat banget. Saya aja nggak berhasil, ujung-ujungnya punya banyak kemarin, ujung-ujungnya saya lepasin ya. Ini dia nyata ngekip lama, dan ini emis adalah emis Sumatera ya, lokalitinya Sumatera. Dan saya kaget, saya tanya atas berapa ekor, aduh saya lupa lagi ya berapa ekor, aduh penyakit ini saya lupa. Jadi dia punya banyak, dia menetaskan banyak ya, nanti saya dibikin di teks ya. Dia netaskan banyak, saya tanya ada berapa yang netas, karena saya lihat kok banyak, lebih dari 6 ya. Ternyata lebih banyak dia menetaskan teman-teman, dan telurnya banyak. Dan itu keberhasilan perdana dia. Jadi ini breeder baru, artinya lamaan saya breeding, tapi rekornya mengalahkan saya nggak berhasil emis, dia berhasil emis.
Jadi ini yang saya bilang, semangat apapun idenya teman-teman atau apapun yang ingin teman-teman usahakan untuk breeding, kita boleh cari inspirasi di lain, karena kebanyakan teman-teman ngomong pinginnya kayak saya malah nyari bahan baru lagi buat di breeding. Nah, jadi ini dia tetap konsisten, tetap bertahan dengan emis ya, walaupun untuk untuk membuktikan kesabaran seorang breeder 7 tahun itu teman-teman, bukan 7 tahun, 2012 18 8 tahun itu bukan hanya sekedar breeder kacang-kacangan, ini mah atau kaleng-kalengan, ini mah breeder sungguhan. 10 tahun sudah kita berumah tangga. Saya paling untuk ini ya, yang lama saya keep itu walaupun belum ada hasil itu adalah Brander Hosti. Brander Hosti saya nge-keep ada sepasang itu dari tahun berapa sampai sekarang belum ada dapat babynya, belum dapat telurnya. Saya keep karena emang dia nggak rewel ya, artinya nggak sakit juga, nggak apa juga, tetap saya keep. Nah, untuk beberapa kasus saya gagalkan untuk projectnya, contohnya Picta, jenis Picta. Saat itu saya coba breeding Picta belly dari 3, koin 2, tinggal 1 jual indukannya, jadi gagal project. Terus Pelu Medusa sudah berhasil dapat baby, hanya saja karakternya galak sekali. Ujung-ujungnya saya nggak jadi project breeding, indukan semua saya jual ya, karena kolamnya harus khusus buat Pelu Medusa dan satu kolam juga tidak boleh lebih dari jantan 1. Artinya ngesetnya harus sedikit ribet ya, karena mungkin kalau mau breeding dalam jumlah banyak kita harus bikin kolam sekat-sekat kecil gitu, dan ribet menurut saya, apalagi terus juga nggak bisa digabung dengan jenis lain, artinya makan space kolam hanya untuk satu jenis kura-kura dan jumlahnya tidak banyak, karena nggak mungkin jantan 1 kita kasih betina sampai puluhan ekor, karena prinsip saya kalau mau breeding persiapan nanti kedepannya dalam jumlah yang banyak. Jadi ujungnya paling mudah saya jual. Terus lanjutnya lagi adalah Emis sudah mengumpulkan 8 ekor. Ternyata ada yang koit cacingan sama ya, indukannya saya oper ke teman-teman yang sedang project Emis juga. Jadi tingkat kesabarannya atau tingkat kita benar-benar mau jadi breeder kura-kura itu diujinya di situ teman-teman ya. Dan saya termasuk yang artinya tidak, kalau kura-kuranya tidak ada masalah, artinya tidak rewel, tidak banyak repotan dalam projectnya, saya masih tetap ngekip, tidak ada masalah mau breedingnya lama. Karena di sini ada Auchita Map itu punya indukan dan baru sekali dapat baby, sampai sekarang tidak saya jual indukannya. Brander Hosti juga sama, belum ada dapat baby tapi tetap saya keep, tidak ada masalah ya. Jadi selama tidak rewel saya tetap keep. Makanya ini ada yang sampai 8 tahun baru dapat baby, masa enggak, kau luar biasa. Oke, tetap semangat teman-teman untuk project breeding. Sekali lagi, apapun yang teman-teman coba untuk breeding, di channel saya mungkin akan dibahas per jenisnya dan tingkat kesulitannya, tapi itu tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa ya. Jadi jangan berdasarkan saya saja, juragan gua nggak bisa, apalagi saya nggak, belum tentu ya. Artinya saya hanya ngasih info pengalaman saya dan tingkat kesulitannya, supaya apa? Supaya teman-teman tidak mengulangi kesalahan yang saya buat gitu. Jadi breedingnya lebih lanjut, jalannya lebih lancar. Oke, kita ketemu lagi di konten berikutnya. Salam satu guru ramanya saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.